Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin mau membacakan hal-hal yang sifatnya adalah ringan saja. Mungkin kalian bosan tentang membaca cinta, membaca tentang seseorang. Kita akan lihat energi dari diri kamu, terutama potensi dalam diri kamu yang berkaitan dalam ranah aura. Ada aura apa yang terlihat dari diri saat bagian, dan emosional apa yang mungkin akan kalian temui terutama dalam waktu dekat ini ya saat bagian. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Fokus pada diri sahabat bagian ya, fokus pada diri kamu, fokus pada diri kamu. Rasakan hal-hal yang menyenangkan, rasakan hal-hal yang menyenangkan buat diri kamu. Tetap relax ketika menonton video ini. Kevin akan tarik energi untuk sahabat bagian yang sedang menonton video ini. Kita akan lihat bagaimana aura kamu berbicara. Ada hal apa yang dipancarkan dari aura jiwa kamu. Kita cek bersama-sama. Dan hal apa yang mungkin akan mempengaruhi kondisi emosional kamu di minggu ini dari aura jiwa kamu ya. Kita tarik. Ini adalah energi pancaran aura jiwa sahabat bagian yang berhubungan dengan emosional kamu atau mungkin juga mood kamu atau apapun itu juga. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa energinya. Oke, sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku karya Kevin, Heart dan juga Connection. Ini PO ya sahabat bagian, tersedia tapi PO ya. Kalian bisa miliki bukunya. Untuk buku yang pertama adalah Heart, tentang self love ya. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, dan Connection adalah buku keduanya Kevin tentang relationship, bercerita tentang pertemuan ikatan emosional dan bagaimana caranya bisa terkoneksi dengan seseorang yang kamu cintai, seseorang yang mungkin memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kamu. Miliki buku Connection. Dan untuk buku ketiga serta buku keempat kemungkinan dalam waktu dekat ini Kevin akan rilis ya soal bagian. Oke. Kita lanjut saja ke energinya. Ini adalah energi kamu, terutama dari pancaran aura jiwa sahabat bagian. Ada hal apa yang terlihat untuk kita semua ya? Kita cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat bagian, warnanya adalah biru. Ada yang suka warna biru? Apakah ada yang suka warna biru? Kalau ada, coba kalian komen di kolom komentar ya. Karena kami merasakan aura kamu, terutama dalam waktu dekat ini atau juga hari ini sahabat bagian, ini terpancar warna biru. Warna biru ini letak cakranya itu ada di cakra tenggorokan ya sahabat bagian, ada di cakra tenggorokan. Kalau berkaitan dari cakra tenggorokan sahabat bagian di sini sedang aktif di cakra visuda, pasti ada hal-hal yang menakjubkan yang akan kamu temui. Kartunya adalah reflection. Kamu bisa memancarkan energi-energi kamu kepada sekeliling. Orang-orang yang ada di samping kamu akan merasakan bagaimana kamu ini tipikal orang yang komunikatif, enak diajak ngobrol, dan apapun yang kamu obrolkan kepada mereka akan menerimanya. Yang penting sahabat bagian, jangan terlalu menunjukkan kata aku di dalam setiap obrolan. Membahas hal-hal yang mungkin sifatnya adalah peristiwa, bukan membahas tentang gosip. Tapi kamu bisa membahas tentang peristiwa atau ide. Ini justru akan membuat orang-orang di sekeliling kamu akan melihat bagaimana diri sahabat bagian ini punya pancaran energi, terutama dari aura. Aura hadirnya dari cara kamu bicara. Dan ketika kamu bicara, orang akan
merefleksikan apapun kata-kata kamu dan mereka akan tertarik. Entah kamu mau ngobrol sama atasan kamu, sama bos kamu, atau sama teman-teman kamu atau siapapun, mereka akan penuh dengan antusias untuk mendengarkan kata-kata dari sahabat bagian. Cakra Visuddha lagi aktif di sini. Jadi kayaknya paling banyak nih sahabat bagian lagi banyak ngomong nih, lagi banyak bercerita. Tapi nggak masalah kalau kita bercerita, kalau kita banyak ngomong, pasti kita juga akan ngerasain lega ya sahabat bagian, daripada kita pendam, kita menjadi yang pendiam terus. Nggak ada sesuatu yang kita ungkapkan, nggak ada sesuatu yang kita bicarakan. Nanti lama-lama mungkin itu bisa mengumpul, mengendap menjadi energi yang tidak baik. Tapi justru sahabat bagian minggu ini kamu lagi banyak ceritanya, banyak ngomongnya, yang mungkin lebih cerewet lagi. Tapi nggak masalah sahabat bagian, selagi apapun yang kamu utarakan, apapun yang kamu bicarakan itu adalah sesuatu yang bermanfaat ya sahabat bagian, daripada banyak ngobrol, banyak ngomong tapi isinya cuma gosip doang. Jangan bergosip sahabat bagian. Oke, Visuddha warnanya adalah biru, letak cakranya ada di cakra Visuddha atau di cakra tenggorokan. Dan letaknya ini ada di mana sih? Ya udah pasti ada di bagian tenggorokan ya sahabat bagian. Fungsi dari cakra Visuddha di sini adalah memperkuat komunikasi, ekspresi diri, dan juga kejujuran. Jadi sahabat bagian, energi kamu nih untuk saat ini lagi banyak ya aktif untuk berkomunikasi dan lagi jujur-jujurnya. Untuk siapapun yang berhadapan dengan sahabat bagian, kamu lagi jujur. Kamu bisa mengungkapkan apapun yang kamu rasakan, yang apa kamu lihat, dan kamu menjadi orang yang to the point. Minggu ini akan to the point buat sahabat bagian, nggak bertele-tele. Mungkin kamu juga belajar ya, ngapain juga harus bertele-tele. Aku tuh orangnya to the point, dan ini adalah diri kamu. Kalau berkaitan dari segi afirmasi ya, dari segi afirmasi, cakra Visuddha itu afirmasinya adalah saya berbicara dengan kejujuran dan kebijaksanaan. Saya berbicara dengan kejujuran dan kebijaksanaan. Atau mungkin juga afirmasinya adalah ekspresi saya jelas dan penuh makna. Ekspresi saya jelas dan penuh makna. Ini letaknya di cakra tenggorokan. Atau mungkin juga sahabat bagian kamu bekerja di bagian marketing atau public speaker, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari komunikasi. Di sini kamu bisa pakai cakra tenggorokan kamu atau cakra Visuddha kamu sebagai modal untuk menyampaikan apapun, produk, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan ini juga akan menghantarkan kerezekian buat sahabat bagian. Jadi kata-katamu ini bisa menghadirkan hal-hal yang positif, terutama dalam ranah rezeki. Jika memang kamu menggunakan mulut kamu, menggunakan komunikasi kamu sebagai modal usaha kamu, atau untuk bekerja. Di sini lagi lancar-lancarnya sahabat bagian. Kalau kamu ngejalin sebuah relasi dengan seseorang, bisnis atau apa, komunikasi kamu akan diterima oleh mereka. Karena ini energinya ya, semesta berkata bahwa banyak di antara sahabat bagian auranya berwarna biru, cakra Visuddha kamu ini lagi aktif, sehingga apapun yang kamu komunikasikan ini pasti akan mempengaruhi sekeliling. Yang penting sahabat bagian selalu berkata baik, berkata jujur, maka energinya juga akan menyebar ke sekeliling. Oke, ini adalah positif energi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ini kayaknya kartu ini sering muncul ya sahabat bagian, kartu balance. Gak tahu kenapa kartu ini muncul. Apakah energi sahabat bagian untuk saat ini sudah bebenah menjadi lebih baik lagi? Kemarin yang self love, atau mungkin juga saat ini kamu lagi self love, energi kamu ternyata adalah seimbang atau stabil. Kalau dilihat dari level vibrasi energi emosional kamu berada di level power. Mungkin energinya kamu adalah kesadaran, cinta kasih, atau mungkin juga energinya adalah netral. Dimana energi powernya di sini membuat sahabat bahagia tidak akan terpengaruh kepada hal-hal yang membuat kamu cemas. Jadi kamu nggak terpengaruh nih, orang mau gimanain kamu, ya kamu tetap stabil di situ. Kamu tetap stabil. Warnanya adalah hijau. Warna hijau di sini letak cakranya ada di cakra jantung atau di cakra anahata sahabat bahagia. Ketika cakra anahata di sini aktif, sahabat bagian juga akan lebih bisa merasakan dan juga menikmati hidup kamu penuh dengan keharmonisan. Karena kartunya namanya adalah balance, tentang sebuah keseimbangan. Ya, minggu ini tetap seimbang, mood kamu tetap seimbang, kata-kata kamu juga jujur dan positif, tidak menimbulkan sebuah permasalahan di sekeliling. Jadi sahabat bagian aman-aman saja di sini. Meskipun aman, tetap jaga kata-kata kamu ya.
Karena kata-kata kamu adalah refleksi dari jiwa kamu. Apapun yang kamu katakan itu mencerminkan jiwa kamu. Dan cakra jantung di sini, ini fungsinya adalah untuk membuka hati, terutama untuk cinta, kasih sayang, dan juga hubungan yang lebih harmonis lagi. Karena warnanya adalah hijau, ini sesuatu hal yang damai, sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang menenangkan, termasuk cinta kasih. Sekeliling kamu ini akan lebih bisa mengasihi kamu. Bukan hanya tentang pacar saja, tapi sekeliling kamu, entah teman, entah atasan, entah keluarga, siapapun yang ada di dekat kamu akan lebih menyayangi diri sahabat bagian. Dan kamu akan merasakan kestabilan di sini. Kalau berkaitan dari segi afirmasi, Kevin selalu menerapkan afirmasi di setiap ketujuh cakra ya. Warnanya hijau di sini, letak cakranya di anahata atau di cakra jantung. Afirmasinya adalah saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Atau afirmasinya adalah saya penuh kasih sayang dan empati. Saya penuh kasih sayang dan empati. Ini adalah energi yang mungkin bisa sahabat bagian sampaikan dalam afirmasi kamu. Karena suasana hati kamu, emosional kamu tetap stabil dan letak cakranya ada di cakra jantung. Ada di cakra jantung. Ya kalau cakra jantungnya di sini aktif, positif, ya sahabat bagian nggak akan ngalami sering deg-degan atau sering cemas atau apa enggak, karena balance. Mungkin kamu di sini sudah bisa belajar untuk mengolah emosi kamu ya, mengolah emosional kamu. Ya terkadang paling berat itu justru mengendalikan diri kita, terutama amarah emosional. Ketika mungkin sahabat bagian kayak ngerasa gugup, kayak ngerasa wah ini kan aku kenapa ya, kok menjadi nggak stabil banget. Ya kamu cukup duduk, diam, relax aja sejenak, kemudian tarik napas dalam lewat hidung, inhale, tahan, kemudian keluarkan lewat hidung. Rasakan kedamaian, sukacita. Pasti kamu akan kembali tenang dan gak akan ngalamin cemas atau gugup atas dasar apapun. Karena ini semua datangnya dari mana? Biasanya gugup, cemas itu datangnya dari pikiran kamu, kecemasan yang berlebihan atau tidak bisa mengendalikan emosi sendiri. Maka dari itu cakra jantung di sini perlu diaktifkan. Caranya gimana cara mengaktifkan? Dari afirmasi yang Kevin sebutkan tadi. Saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Jadi kamu akan memberi cinta kepada sekeliling kamu, kepada semua makhluk, dan kamu juga akan menerima cinta atau hal-hal positif. Karena cinta pasti energinya positif, menenangkan, mendamaikan. Tapi kalau energinya kita dari cakra jantungnya ini nggak aktif, justru banyak sekali hal-hal yang tidak kita sukai, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Ini membuat kita gugup, cemas. Tapi Kevin rasakan di energinya di sini, kamu cukup tenang sih saat bagian minggu ini, karena auranya ini terlihat berwarna hijau. Oke, lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Sahabat bagian, warnanya adalah abu-abu. Ini masuk ke dalam kategori warna putih ya. Kartunya adalah isolasi. Isolasi dalam artian kamu akan fokus kepada satu titik. Apa sih fokus satu titik ini? Tujuan kamu. Kamu fokus sama karir kamu fokus sama hobi kamu fokus ke minat kamu, hal-hal yang baru. Sehingga saat bagian tidak akan terpengaruh kepada orang-orang yang akan mencelakai kamu. Atau mungkin juga kamu tidak akan terpengaruh kepada hal-hal yang menjebak. Simbolnya di kartu isolation di sini adalah satu titik di sini. Kalian bisa lihat nggak? Kelihatan nggak? Ini simbolnya adalah satu titik. Artinya adalah fokus kamu. Ya. Kamu akan memfokuskan hal-hal yang menurut kamu ini adalah sesuatu hal yang cukup unik, bisa kamu nikmati. Kamu gak ngurusin orang, kamu ngurusin diri kamu sendiri. Bukan menjadi egois, tapi ini adalah dimana diri satu bagian minggu ini, atau mungkin juga hari ini, kamu fokus kepada hal-hal yang menguntungkan dan juga produktif untuk diri kamu. Sehingga satu bagian gak ngerasain capek, dan kayak gak ngerasain bahwa kenapa ya harinya cepet banget. Enggak. Kalau kamu kayak ngerasa bahwa kenapa ya harinya tuh kayaknya cepet banget ya, perasaan baru tadi pagi deh, kok sekarang udah sore aja. Kalau kamu ngerasain itu artinya apa? Hidup kamu hanya kau berikan kepada orang lain. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ya hari ini memang sangat menyenangkan, aku bisa menikmati waktu 12 jam di hari ini, dan itu sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau kamu ngerasain menyenangkan, bahkan 24 jam ini kamu bisa ngerasain hal-hal yang menyenangkan, artinya kamu fokus sama diri kamu sendiri. Kamu fokus kepada kebahagiaan kamu. Kamu fokus pada hidup kamu. Seseorang yang ngerasa bahwa harinya tuh kayaknya cepet banget,
Baru kemarin Senin kok Senin, baru kemarin hari Kamis kok Kamis lagi ya. Ini tanpa kamu sadari. Seharian penuh dalam aktivitas kamu berikan kepada orang lain. Kamu fokusnya ke orang lain. Pekerjaan itu juga fokus. Rutinitas itu juga fokus. Tapi kapan kamu menyisipkan waktu untuk diri kamu sendiri? Agar kamu ngerasain hari-hari itu memang bisa dinikmati. Karena kita nggak bisa kembali ke 1 detik yang lalu, nggak bisa. Maka dari itu fokuslah ke hal-hal yang membuat kamu tuh kayak ngerasa menyenangkan buat kamu, membahagiakan buat kamu. Dan di sini Kevin lihat kamu lagi fokus ke hal-hal yang produktif, menyenangkan buat diri kamu. Sehingga di sini kamu nggak akan terpengaruh kepada yang lain. Karena energinya di sini adalah balance. Letak cakranya di mana ini? Ini adalah extension ya, atau lapisan selaput paling atas, tidak masuk ke dalam ke-7 cakra. Ini justru adalah lapisan atas. Warnanya adalah silver atau warnanya adalah putih. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, saat bagian kalian bisa baca sendiri deh. Kartunya adalah sweetness. Oke, warnanya adalah pink. Saat bagian bener sih, minggu ini adalah minggu yang menyenangkan buat kamu, rasanya manis. Oke, rasanya manis, sweetness, nggak pahit ya. Rasanya manis, tapi jangan terlalu manis, nanti takutnya adalah diabetes. Manis di sini warnanya adalah pink. Warna pink ini letak cakranya ada di cakra sahasrara atau di cakra mahkota. Cakra mahkota ini memang cakra yang cukup bagus ya, cukup positif. Apalagi ini keterhubungan antara diri kamu kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhubung kepada semesta langsung. Dan Kevin merasakan koneksi kamu dengan semesta itu lagi berjalan bagus banget. Kamu punya koneksi sama semesta. Jadi ketika kamu berafirmasi untuk karir kamu, kebahagiaan kamu, kesehatan kamu, apapun, ini lagi terhubung banget. Minggu ini afirmasi yang positif. Saya kaya, saya banyak rezeki, saya berkelimpahan, saya penuh dengan cinta kasih, saya bahagia, saya damai. Semesta akan memancarkan itu. Kamu memancarkan energinya ke semesta, dan kemudian semesta akan memberikan hal-hal sesuai dengan afirmasi kamu. Afirmasi itu, apakah kita berafirmasi untuk orang lain? Jangan, sahabat bagian. Kita afirmasi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Di kartu pertama ini adalah isolation, yang simbolnya adalah 1 titik yang mengindikasi tentang fokus. Kamu berafirmasilah untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Kalau kamu afirmasinya adalah dia mencintai aku, dia akan datang kepada kamu, kepada aku. Nanti ujung-ujungnya apa? Ya kamu akan melekat kepada orang tersebut. Maka di sini afirmasinya paling bagus adalah untuk diri pribadi. Untuk diri pribadi. Jangan berafirmasi untuk orang lain atau sebab akibatnya dari orang lain. Ini justru kamu akan melekat kepada hal tersebut. Tapi afirmasi untuk diri sendiri. Aku bahagia, aku damai, aku aman, aku nyaman, aku berkelimpahan, aku kaya, aku sukses, dan lain sebagainya. Afirmasi-afirmasi itu akan membuat suatu bagian terhubung. Kartunya sweetness, letak cakranya ada di cakra sahasrara atau cakra mahkota. Kalau berkaitan dari segi afirmasi dari cakra ini afirmasinya adalah saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Saya adalah cahaya dan kesadaran murni. Atau mungkin juga saya terhubung dengan energi ilahi. Saya terhubung dengan energi ilahi. Maka sahabat baik akan terhubung kepada energi ilahi di sini yang sifatnya adalah positif. Sehingga minggu ini atau hari ini kamu akan merasakan jauh lebih manis lagi. Berkaitan dari segi keberuntungan, kamu juga akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Kamu tidak akan disulitkan oleh semesta untuk melakukan apapun kegiatan dan juga rutinitas. Suasana hati kamu penuh dengan hal-hal yang manis, hal-hal yang menyenangkan. Tapi jangan berlarut-larut terhadap kebahagiaan itu. Ketika kamu mendapatkan kebahagiaan di situ atau rasa manis atau rasa menyenangkan, bersyukur sama kebahagiaan. Biar energinya bisa kamu bagi kepada semua makhluk. Selalu bersyukur di sini. Warnanya adalah pink. Kalau berkaitan dari mantra Sanskertanya adalah Om Sahasraraham. Om Sahasraraham. Mantra ini bisa diucapkan. Mantra Sanskertanya bisa diucapkan yang fungsinya adalah untuk terkoneksi dengan kesadaran ilahi. Jadi biar kamu itu apapun yang kamu lakukan itu selalu sadar, selalu lempeng, lurus, dan selalu positif. Mantra ini bisa digunakan Om Sahasraraham.
untuk koneksi dengan kesadaran ilahi. Jadi kamu kalau misalkan melakukan sebuah kesalahan atau apa, langsung disadarkan dan langsung sadar, sehingga tidak membuat kamu itu salah langkah atau salah jalur. Warnanya adalah pink. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat bagian, warnanya juga sama nih. Warnanya adalah putih. Ini masuk ke warna putih ya, sama dengan kartu isolation. Dan kartunya adalah surrender. Ya, sahabat bagian, kamu akan mundur kepada hal-hal yang tidak penting bagi kamu, karena kamu fokus sama diri kamu sendiri. Surrender ini terkadang, ini kayaknya kartunya sering muncul ya, Kevin selalu menjelaskan. Terkadang kita juga diminta untuk menyerah kepada hal-hal yang membuat kita tuh kayak misalkan nggak mampu. Kita menyerah nggak masalah, kalau bagian jangan memaksakan sesuatu. Kalau misalkan kamu nggak bisa melakukan itu, jangan memaksakan sebuah hubungan jika kamu di sana tidak bahagia. Karena ada sebuah kesadaran murni yang hadir untuk satu bagian, maka kamu akan mundur kepada hal-hal yang tidak menguntungkan buat kamu. Karena kamu akan lebih fokus sama diri kamu sendiri. Dan kartu tengah di sini adalah simbol dari fokus atau self love, atau simbol dari menciptakan kebahagiaan pada diri sendiri. Kartu surrender di sini adalah saat bagian yang mungkin kamu lagi move on sama seseorang, ternyata apa? Berhasil. Ternyata berhasil, dan kamu juga akan bahagia ketika kamu di sini move on dari sesuatu atau seseorang. Karena surrender ini adalah bagian dari diri kamu yang memilih untuk menarik mundur agar kamu tidak mendapatkan dampak-dampak yang negatif atau dampak-dampak yang merugikan buat kamu. Jadi artinya kamu terselamatkan, tidak melekat kepada hal-hal yang membahayakan ya, sahabat bagian. Minggu ini juga waktu yang bagus buat menyerah sih. Menyerah itu bukan berarti kalah loh, sahabat bagian. Kita tuh nggak bisa memaksakan dan nggak boleh memaksakan sesuatu. Kalau kita nggak bisa, nggak mampu, ya kita menyerah saja. Daripada kita memaksakan diri, pikiran kita cemas, pikiran kita negatif dan lain sebagainya, tenaga kita terkuras banyak, lebih baik menyerah, nggak masalah. Menyerah bukan berarti kita kalah, justru memberikan sebuah jeda atau waktu untuk beristirahat agar energi kita pulih kembali. Dan kalau berkaitan dari sakit, saat kebagian Kevin merasakan sakit-sakit kamu juga akan sembuh. Ya paling cuma pusing doang, nyut-nyutan di bagian kepala, tapi setelah itu juga sembuh. Gak nyampe beberapa hari sih, cuma beberapa jam saja, atau mungkin juga cuma seharian doang. Kalau sakit atau apa, ini paling banyak puyeng atau mumet ya, saat kebagian. Tapi mumet puyeng bukan mikirin cicilan ya. Kevin selalu mendoakan energi kamu berkelimpahan ya, terutama dalam ranah rezeki. Oke, energi terbesarnya apa dari pancaran aura kamu? Energi terbesarnya frustration dan juga protection. Saat bagian ada trigger nih, kartunya adalah frustration di sini. Ada sesuatu hal yang membuat kamu frustasi. Ya rata-rata yang membuat kamu frustasi ini adalah ketidakmampuan kamu menghadapi sesuatu. Kalau nggak bisa, ya udah menyerah saat bagian. Ini Kevin peringatkan ya. Kalau kamu nggak bisa menghadapi sesuatu atau menyelesaikan sesuatu, atau dalam sebuah hubungan ini menyulitkan, kamu mundur ya saat bagian. Kenapa? Karena di sini ada energi frustration ya, atau frustasi di sini. Warnanya adalah coklat. Ini masuknya ke warna orange. Letak cakranya ada di cakra Savadhisthana atau di cakra seks. Ini berkaitan dari gairah atau kemauan yang keras. Ada kemauan di dalam diri kamu yang memaksakan diri kamu untuk melakukan sesuatu, namun tenaga kamu, pikiran kamu, hati kamu ini sebenarnya nggak mampu. Maka mundur aja saat bagian, jangan dipaksain ya, karena ini bisa bikin kamu kecewa atau frustasi. Jadi minggu ini ada triggernya yang membuat kamu bisa kecewa atau frustasi. Tapi ketika kamu ngikutin sarannya Kevin di kartu atas di sini, kamu nggak akan frustasi. Dan ini triggernya nih. Cakra yang tidak aktif atau cakra yang mungkin nanti akan ngerasain banyak permasalahan itu ada di cakra sek atau di cakra Savadhisthana saat bagian. Sakral cakra atau cakra sek atau cakra Savadhisthana ini fungsinya adalah mengaktifkan yang namanya kreativitas, gairah, dan juga keseimbangan emosional. Lagi-lagi ini diakibatkan oleh triggernya itu adalah seseorang nih, orang yang mungkin melekat kepada kamu, atau orang yang rumit sama kamu. Ini bisa ke trigger yang buat kamu frustasi. Agar nggak frustasi apa? Fokus sama diri kamu sendiri ya. Fokus sama diri kamu, karena kemungkinan akan banyak orang yang repotin kamu, terutama seseorang yang melekat banget. Ini bisa bikin kamu tuh kayak, ini kan masalahmu, kenapa aku yang ke bawah-ke bawah?
Bukan kamu di sini nggak mau ngebantuin atau apa. Selamatkan mental kamu, diri kamu. Masalah cinta yang melekat juga ini ada hal-hal yang berkaitan dari frustasi. Makanya mundur aja saat bagian, mundur ya. Selamatkan mental kamu. Nggak masalah. Kita juga wajib untuk menyelamatkan diri kita, terutama mental kita, agar tidak overthinking dan lain sebagainya. Letak cakranya ada di cakra Savadhisthana, warnanya adalah oranye. Di sini warnanya adalah coklat ya, tapi warna aslinya adalah oranye. Dan hal ini berkaitan dari keseimbangan kamu, terutama keseimbangan emosional. Kalau berafirmasi adalah saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Sehingga kamu akan fokus kepada kreativitas kamu, hal-hal yang menyenangkan kepada kamu, atau sesuatu hal yang kamu fokuskan. Atau mungkin juga kamu afirmasinya adalah saya menerima diri saya sepenuhnya. Saya menerima diri saya sepenuhnya. Biar sahabat kebahagiaan juga bisa ngerasain keseimbangan emosional dalam diri kamu, sehingga nggak ke-trigger sama yang lain. Karena kamu menerima diri kamu sepenuhnya. Ini adalah energinya. Lalu di sini energi yang selanjutnya adalah protection. Ini masuk ke dalam di luar ya, di luar dari 7 cakra, warnanya adalah hitam. Protection di sini adalah melindungi diri, sahabat kebahagiaan. Melindungi diri. Simbolnya adalah gembok atau kunci. Kunci diri kamu untuk tidak terlibat hal-hal yang memuakkan, termasuk hubungan-hubungan yang memuakkan buat kamu, apalagi cinta bersegi, apalagi HTS atau apa yang nggak jelas. Kunci diri kamu dalam artian ketika mungkin kamu sudah ngambil keputusan untuk memblokir seseorang atau tidak terhubung dengan seseorang, ya udah patenkan, jangan dibuka lagi, karena minggu ini kalau dibuka bikin kamu frustasi. Kalau di sini satu bagian ada yang ngeblokir seseorang atau sesuatu, jangan dibuka ya. Kalau dibuka apa? Frustasi, bikin frustasi. Ini adalah zona kamu atau jeda kamu untuk mundur, untuk lebih tenang lagi, sehingga tidak akan mempengaruhi energi, aura, atau pesona di jiwa kamu, terutama dalam waktu dekat ini. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan, dan berkaitan itu semua, warna-warna apa saja sih yang bisa menjadikan diri kita jauh lebih positif lagi. Warnanya adalah biru, hijau, putih, pink, orange, dan juga hitam. Warna-warna ini bisa kalian gunakan sebagai aksesoris, entah itu gelang, gemstone, atau mungkin juga baju, atau mungkin juga sepatu aksesoris, atau mungkin juga layar handphone atau casing handphone. Kalian bisa menggunakan warna-warna ini untuk mengoptimalkan diri saat bagian. Tapi paling bagus itu adalah warna biru, saat bagian biru atau hijau. Dan gongnya itu ada di warna biru. Warna biru, apapun warna birunya, biru aquamarine atau biru dongkar atau biru laut atau biru apa, ini bisa kalian pakai. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya. Apapun yang Kevin sampaikan, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.